Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ismail dari kelas 2 Penjas MPM 192910108. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Adapun rumusan masalahnya yaitu untuk mengetahui pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran, untuk mengetahui prinsip penyusunan RPP, untuk mengetahui penyederhanaan RPP kurikulum 2013, dan selanjutnya untuk mengetahui contoh penulisan RPP. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus menurut Kusnandar pada tahun 2011. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 20 dinyatakan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Menurut Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007, komponen RPP adalah identitas mata pelajaran, standar kompetensi standar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Prinsip penyusunan RPP. Setiap RPP harus secara utuh memuat kompetensi dasar, baik itu sikap spiritual, KD atau K1, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Satu RPP dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik, RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, atau lingkungan peserta didik. Berpusat pada peserta didik, berbasis konteks, berorientasi kekinian, mengembangkan kemandirian belajar, memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran, memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi atau antar muatan, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. RPP disusun dan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Penyederhanaan RPP kurikulum 2013 dengan memperhatikan 3 prinsip utama, yaitu efisien, efektif, dan berorientasi pada peserta didik. Selanjutnya ada contoh RPP lama dan RPP penyederhanaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang RPP yang saya buat. Nama sekolahnya di SMP 1 Garut. Mata pelajaran pendidikan, jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kelas 7, semesternya semester ganjil, 1 ganjil. Materi pokoknya yaitu aktivitas renang, alokasi waktunya sekitar 2 kali 45 menit atau 2 kali pertemuan. Adapun kompetensi intinya yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau toleransi, gotong royong, santun, percaya diri, dan dalam berinteraksi secara efektif, lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan
pergaulan dalam keberadaannya. Memahami pengetahuan meliputi faktual, konseptual, dan prosedural. Mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret. Adapun di sini kompetisi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. Tadi sudah disebutkan bahwa menghayati dan mengamalkan nilai agama yang dianut dalam melakukan aktivitas jasmani, permainan, dan olahraga dicerminkan dengan pembiasaan perilaku berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Bertanggung jawab dalam penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran serta menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Adapun di sini tujuan pembelajarannya pada pertemuan 1, peserta didik menunjukkan perilaku berdoa yang ke-1 sebelum pelajaran. Peserta didik menunjukkan sikap kerjasama dengan cara dapat berbagi tempat dan peralatan dengan sesama peserta didik saat KBM olahraga berlangsung. Pada pertemuan 1, peserta didik juga dapat menjelaskan konsep gerakan kaki renang gaya bebas dengan benar. Yang pertemuan kedua melakukan latihan teknik pernapasan renang gaya bebas dengan koordinasi yang baik dan perlombaan renang gaya bebas menempuh jarak 25 meter untuk menumbuhkan nilai-nilai disiplin, keberanian, dan keberhasilan. Di sini ada juga materi pembelajarannya. Yang ke-1 gerakan kaki renang gaya bebas, gerakan lengan, terus ada juga pernapasan, ada juga perlombaan renang gaya bebas. Di sini metode pembelajarannya yang ke-1 demonstrasi, ceramah, bagian dan keseluruhan atau part and whole, permainan atau game, yang terakhir saling menilai sesama teman. Media pembelajarannya yaitu visualisasi gerakan renang gaya bebas. Adapun alat dan bahannya yaitu kolam renang, pelampung, ruang terbuka atau lingkungan sekolah, buku teks. Sumber belajarnya itu buku referensi. Adapun langkah-langkah kegiatan pembelajarannya yang ke-1 pendahuluan sekitar 25 menit. Berbaris mengecek kehadiran siswa, berdoa dan salam untuk memulai pembelajaran dan seterusnya. Di sini ada juga contoh penyederhanaan RPP-nya, yaitu tujuan pembelajarannya mempraktikkan teknik dasar gerakan kaki renang gaya bebas dan nilai disiplin, keberanian, dan kebersihan. Kegiatan 1 pendahuluan sekitar 20 menit dan kegiatan inti itu yang tadi ya sudah disebutkan sekitar 140 menit. Di pertemuan 1, di pertemuan 2-nya pembelajaran tentang gerakan kaki renang gaya bebas bisa dilihat di YouTube yang sudah saya disediakan di sini. Adapun kesimpulannya dari LPP ini,
RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Adapun langkah-langkah menyusun RPP yaitu pada 2013 yaitu mengkaji silabus tematik, mengidentifikasi materi pembelajaran, menentukan tujuan pembelajaran, mengembangkan kegiatan pembelajaran, penyebaran jenis penilaian atau membuat penilaian, menentukan alokasi waktu, menentukan media dan sumber belajar. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.